Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM G00231665 dari kelompok A7. Jadi di sini saya akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama ada mekanisme ereksi dan ejakulasi beserta kelenjar yang bekerja. Yang kedua ada mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Yang ketiga ada alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan mekanisme proses berkemih. Langsung aja kita masuk ke mekanisme ereksi. Nah, ereksi itu tuh suatu peristiwa di mana penis pria itu tuh membesar karena terisi oleh darah. Nah, dia tuh biasanya terjadi karena apa? Dia tuh biasanya terjadi karena ada stimulus seksual yang bisa berupa penglihatan, pendengaran, penciuman atau perabaan. Nah, jadi stimulus seksual nanti bakal nyebabin impuls afferens yang masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bakal ngeluarin impuls afferens ke medula spinalis. Medula spinalis nanti bakal ngaktifin sistem parasimpatik yang berasal dari torak 2 sampai torak 4 ke serabut preganglion parasimpatik. Nanti serabut preganglion parasimpatik ini bakal ke plexus hypogastricus inferior. Terus seperti yang sudah saya stabilo warna kuning. Nah, nanti plexus hypogastricus inferior ini bakal bersinam ke neuron postganglionik. Neuron postganglionik nanti bersama arteri pudenda interna bakal masuk ke jaringan erektil pada radis penis. Nah, itu nyebabin vasodilatasi arteri. Nah, kenapa parasimpatis pada penis ini nyebabin vasodilatasi arteri? Jadi serat parasimpatis pada penis ini tuh diyakini ngelepasin oksida nitrat. Nah, oksida nitrat ini ngaktifin enzim guanilil siklase. Enzim guanilil siklase ini nyebabin peningkatan guanosin monofosfat siklik. Guanosin monofosfat siklik itu nyebabin arteri penis melebar dan juga jalinan trabekula, serat-serat otot polos di jaringan erektil, corpus cavernosum sama corpus spongiosa dalam batang penis. Nah, tadi kan arterinya ikut melebar, otot polosnya juga melebar, arteri masuk kan berarti makin banyak. Nah, makanya itu terjadi peningkatan aliran darah. Nah, selanjutnya kan ada peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil. Corpora cavernosa sama corpus spongiosum, penis kan membesar karena terdapat pengisian darah kan. Nah, itu tuh menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi, tepatnya di fascia albuginia. Nah, kan tadi kan aliran balik venanya menekan, akibatnya aliran darah yang keluar dari jaringan erektil tuh terhambat. Dan tekanan darah dalam penis itu dipertahankan tetap tinggi. Akibatnya penis panjang dan diameter penis akan bertambah. Nah, kondisi inilah yang disebut kondisi ereksi. Nah, sebelum masuk ke ejakulasi, kita bahas dulu mekanisme emisi. Emisi sendiri tuh proses pembentukan cairan semen yang bakal dikeluarin di ejakulasi nanti. Nah, gimana sih perjalanan sarafnya? Nah, itu tuh kan rasa seks menjadi amat sangat kuat kan. Nanti medula spinalis bakal ngelepasin impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Nah, impuls simpatis ini nanti bakal berjalan ke organ genital melalui plexus hypogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi. Itu perjalanan sarafnya. Nah, bagaimana mekanisme dari emisinya sendiri? Nah, emisi ini tuh dipengaruhi yang utama tuh dari spermanya tuh vas deferens. Terus ada kelenjar-kelenjar yang bekerja. Ada kelenjar apa aja? Itu ada kelenjar glandula bulbourethralis, vesicula spinalis, sama glandula prostatica. Yang pertama kontraksi nanti tuh ada glandula bulbourethralis. Glandula bulbourethralis nanti itu kontraksi ngasilin cairan mukus yang fungsinya sebagai pelumas di uretra. Jadi nanti kalau sperma ngelewatin uretra itu nanti kayak nggak keset. Terus selanjutnya kontraksi vas deferens sama ampula itu nyebabin sperma masuk ke uretra interna. Nanti ada juga kontraksi vesicula seminalis. Kontraksi vesicula seminalis ini tuh ngeluarin cairan seminalis yang bakal bercampur juga sama si sperma. Nah, muaranya di mana? Itu tuh muaranya di ductus ejaculatorius. Nah, terus nanti juga ada kontraksi dari
glandula prostatika. Nah, glandula prostatika ini bakal mengeluarkan cairan prostat yang muaranya di uretra prostatika. Nah, nanti dia di sperma sama cairan seminalis sama cairan prostatika nanti itu bakal bercampur dengan cairan dari bulbu mukus dari bulbu uretalis tadi, bercampur membentuk cairan semen. Nah, itulah proses emisi. Nah, selanjutnya masuk ke mekanisme ejakulasi. Nah, tadi kan ureta interna kan berisi semen ya. Nah, si tubuh tuh bakal ngasilin sinyal sensoris yang diantarkan melalui nervus pudendus ke rigus sacral medulla spinalis. Sinyal sensoris ini tuh nyebabin kayak rasa penuh di genitalia interna. Selain nyebabin rasa penuh, dia itu juga nyebabin kontraksi ritmis organ genitalia interna. Semen sendiri itu tuh didorong melalui kontraksi ritmis otot lurik panggul. Selain itu juga ada kontraksi otot bulbus spongiosum sama ischiocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Nah, untuk mencapai ejakulasi sendiri, jadi leher kandung kemih itu harus tertutup, sementara sphincter ureta externa itu harus terbuka. Nah, kan tadi kan ada kontraksi otot yang nyebabin semennya kayak ditekan-tekan gitu kan, sementara leher kandung kemihnya kan tertutup, berarti kan jalur atasnya tertutup. Nah, sphincter ureta externa kan terbuka, jadi kan jalur bawahnya kan kebuka, otomatis semennya bakal ngelewatin sphincter ureta externa menuju keluar kan. Nah, makanya si semennya itu bakal nyemprot keluar. Nah, itulah mekanisme ejakulasi. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar-kelenjar yang bekerja. Yang pertama itu ada vesicula spinalis. Vesicula spinalis itu tuh berupa 2 buah organ berlobus. Dia itu letaknya di permukaan posterior vesica urinaria. Dia itu terdapat ductus deferens di sisi medialnya. Dia itu fungsinya buat apa? Dia itu menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Sekretnya ini tuh mengandung fruktosa yang buat nutrisi sperma sama prostaglandin yang berfungsi sebagai motilitasi sperma gitu. Terus selanjutnya ada glandula prostatika. Dia itu letaknya di kolom vesicae dan diafragma urogenital. Nah, si glandula prostatika ini difiksasi sama ligamentum pubu prostaticum. Nah, dia itu muaranya pada uretra prostatika melalui ductus prostaticus. Nah, dia itu ada 5 lobus. Yang pertama ada anterior, medius, posterior, lateral dextra, sama lateral sinistra. Dan 4 zona, ada zona transisional, periuretral, sentral, sama periferal. Dan itu tuh fungsinya menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret dari prostat ini tuh sifatnya tuh alkalis. Dia itu bisa menetralkan suasana asam di vagina. Jadi sperma tuh dapat bertahan hidup di dalam vagina. Yang terakhir ada glandula bulbourethralis. Nah, dia itu terletak di dalam diafragma uretrogenital di bawah musculus sphincter ureta externum. Dia itu salurannya bermuara pada uretra pars spongia. Ya, dia itu yang paling penting, glandula bulbourethralis ini homolog sama glandula vestibularis mayor pada wanita. Fungsinya buat apa? Dia itu menghasilkan sekret pada fase ereksi. Dia juga menghasilkan cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme fertilisasi. Jadi, ovarium kan ngeluarin oosit. Oosit yang dikeluarkan oleh ovarium itu tuh dibungkus sama colonna radiata. Nah, nanti ditangkap sama fimbrium masuk ke tuba uterina. Sementara sperma sendiri itu kan dianggap matang kalau udah keluar dari epididymis, tapi sebenarnya itu tuh belum bisa membuahi si oosit. Nah, dia harus bersentuhan sama cairan genitalia wanita baru bisa membuahi. Nah, proses ini namanya kapasitasi. Jadi sperma kan masuk ke vagina, terjadilah proses kapasitasi tadi. Nah, sampai ke tuba uterina. Nah, si sperma ini harus bisa menembus corona radiata. Nah, itu tuh pakai apa? Bagaimana mekanismenya? Nah, itu tuh si sperma ini mempunyai enzim hyaluronidase sama enzim proteolitik yang disimpan pada akrosom sperma. Nanti membran anterior sperma akan berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida. Nanti akrosomnya tuh bakal larut dan enzim-enzimnya bakal keluar. Nah, enzimnya tuh enzim tadi hyaluronidase sama enzim proteolitik. Nah, enzim-enzim ini
akan membuka jalur masuknya kepala sperma melewati zona pelusida. Nah, ujungnya membran sel kepala sperma itu dapat bersatu dengan oosit dan terjadilah fertilisasi. Nah, materi genetik sperma dan oosit kan bergabung, maka terbentuklah zigot. Nah, gimana sih mekanisme pembelahan zigot sendiri? Nah, zigot kan membelah secara mitosis, membentuk sel-sel baru yang bernama blastomer. Awalnya 2 jadi 4. Nah, waktu jadi 16 namanya berubah menjadi morula. Nah, morula itu terus membelah dan bergerak mencapai si uterus. Mencapai uterus tuh namanya menjadi blastokista. Namanya morula tadi menjadi blastokista dengan rongga di dalamnya disebut blastosol. Blastokista ini nanti bakal menempel di dinding endometrium. Nah, blastokista akan berubah menjadi gastrula yang memiliki 3 buah lapisan germinal. Apa aja? Yang pertama ada lapisan ektoderm, dia itu akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Yang kedua ada lapisan mesoderm, akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Terus yang terakhir ada lapisan endoderm, dia itu akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi pada manusia. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas mekanisme implantasi embrio. Tadi kan disebutin kan kalau blastokista tadi masuk ke uterus. Nah, di uterus ini dia tuh nggak langsung menempel di endometrium, tapi dia bakal menetap di kavum uteri selama 1-3 hari. Nah, selama menetap di kavum uteri, dia tuh dapat nutrisi dari sekresi endometrium uterus yang disebut susu uterus. Nah, nanti barulah terjadi proses implantasi. Nah, implantasi sendiri itu merupakan hasil kerja dari sel-sel trofoblast yang berada di permukaan blastokista. Jadi sel-sel trofoblast ini bakal mensekresi enzim proteolitik. Enzim proteolitik itu bakal mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium uterus. Maka terjadilah implantasi atau nidasi. Nah, sel-sel trofoblast dan sel-sel lain yang berdekatan akan berproliferasi membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Sementara sel stroma dari endometrium sendiri akan berubah menjadi sel desidua oleh pengaruh progesteron dan terus mensekresikan nutrisi embrio pada awal kehidupan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu mekanisme perjalanan urin. Alur perjalanan urin sama mekanisme berkemih. Sebelum masuk ke alur perjalanan urin, kita bahas dulu mekanisme bentukan urin. Nah, urin ini dibentuk di ginjal melalui 3 proses. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Filtrasi itu berupa proses pemindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Ada beberapa zat yang nggak bisa menembus membran filtrasi, yaitu ada sel-sel darah, trombosit, dan protein. Karena apa? Karena mereka tuh nggak boleh keluar dari tubuh, mereka harus dipertahankan di dalam tubuh. Sementara kandungan-kandungan yang dapat menembus membran filtrasi itu tuh ada kandungan elektrolit, kritaloid, ion Cl, ion HCO3, garam-garam, glukosa, natrium, kalium, dan asam amino. Nah, tadi kan ada filtrasi di glomerulus. Selanjutnya di tubulus contortus proximal, Ansa Henle, sama tubulus contortus distal terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi ini proses apa? Dia itu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan di tubuh. Gimana caranya? Jadi itu ada proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler peritubuler. Nah, yang ke kapiler peritubuler ini berarti itu zat-zat yang masih dibutuhkan. Itu apa aja? Itu ada asam amino, glukosa, asam asetoasetat, vitamin, sama garam-garam anorganik, dan air. Nah, kalau airnya direabsorpsi, otomatis urin itu jadi tambah pekat. Nah, terus zat-zat apa yang masih kayak nggak direabsorpsi? Itu tuh ada sisa-sisa metabolisme nitrogen dan urea. Selanjutnya terakhir ada augmentasi di tubulus contortus distal. Dia tuh mentransfer zat-zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh ke lumen tubulus nefron. Itu kayak udah terbentuk urin di sini. Urin yang mengandung apa? Itu tuh mengandung ureum sama kreatinin.
Soalnya udah ke pembentukan urin, soalnya kita masuk ke alur perjalanan urin. Urin kan masuk di ginjal, terus dia bakal masuk ke ureter. Ureter ini saluran yang hubungin ginjal sama vesika urinaria. Setelah sampai ke vesika urinaria, urin itu bakal ditampung. Nah, ditampung sampai tubuh tuh ngerasa dibutuhkannya proses berkemih. Nah, kalau udah misal udah dibutuhkan proses berkemih, nanti tuh sphincter di vesika urinaria sama di ureter tuh bakal terbuka. Nah, akibatnya urin nanti bakal keluar dari vesika urinaria ke ureter. Nah, ureter nanti bakal ngeluarin si urin keluar dari tubuh gitu. Nah, bagaimana mekanisme proses berkemih sendiri? Nah, mekanisme berkemih itu tuh hasil kerjasama dari kontrol refleksi sama kontrol voluntar dari korteks cerebrum. Jadi saat kandung kemih penuh, reseptor regangan di dinding kandung kemih akan mengirimkan impuls saraf ke daerah sakral susum tulang belakang. Nah, biasanya buang air kecil ini tuh dikendalikan terutama di pons. Nah, pusat ini tuh menerima sinyal sensorik dari vesika urinaria dan berkomunikasi dengan korteks cerebrum tentang kelayakan buang air kecil. Nah, kalau misal kita belum layak, kayak dinamai belum layak buang air kecil, korteks cerebrum ini bakal ngeluarin sinyal penghambat untuk menjaga sphincter ureter itu tetap tertutup dan mencegah buang air kecil. Nah, kalau misal kita udah dinilai udah ingin buang air kecil, hambatan itu dihilangin. Sumsum tulang belakang menginstruksikan otot kandung kemih yaitu musculus destructor untuk kontraksi, dan sphincter ureter itu bakal terbuka sehingga urinnya keluar. Begitu. Ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.